Dalam kita mempelajari sesuatu, penting banget untuk kita punya yang namanya sosok mentor atau role model. Buat saya, sosok Peter Lynch adalah sosok yang banyak banget menginspirasi cara saya berpikir atau cara saya analisa saham. Dan menurut saya, salah satu buku terbaik yang pernah saya baca adalah bukunya yang berjudul One Up on Wall Street. Nah, beberapa waktu lalu saya sempetin untuk baca-baca ulang lagi buku ini. Dan di video ini, dan hopefully beberapa video mendatang, saya mau bagiin ke teman-teman hal-hal menarik yang saya dapetin dari buku ini. Dan kalau teman-teman udah baca buku ini juga, semoga video ini bisa nge-refresh lagi pemahaman kalian. So, yuk kita mulai. Di video ini, saya mau ceritain tentang 6 kategori saham yang dibuat oleh Peter Lynch. Nah, meletakkan saham-saham yang kita analisa ke 6 kategori ini sangat cocok sebagai langkah awal untuk kita ini menggali lebih dalam story atau cerita perusahaan tersebut. Kenapa kita butuh kategori ini? Karena investasi itu banyak banget bicara tentang ekspektasi masa depan. Nah, kalau kita nggak ngerti nih apa yang kita beli, maka kita nggak akan tahu juga apa yang kita harapkan dari saham tersebut. Kalau kita nggak tahu ekspektasinya apa, maka artinya kita tuh nggak punya goal yang jelas mengapa kita beli saham tersebut. Selain itu juga, dengan kita mengetahui 6 kategori ini, kita bisa lebih menyesuaikan isi portfolio kita dan memudahkan proses analisa kita ketika kita mau membeli atau menjual saham. Nah, kita masuk ke kategori yang pertama, yaitu kategori slow growers. Perusahaan yang masuk ke kategori slow growers adalah perusahaan yang pertumbuhannya itu relatif nggak jauh beda dengan GDP nasional, atau kisaran growth-nya sekitar kurang dari 5%. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang masuk ke kategori ini udah perusahaan yang tua atau cukup berumur dan sudah terlalu besar sehingga ruang pertumbuhannya menjadi semakin terbatas. Oh iya, kalau kita ngomongin tentang growth di video ini, maka yang dimaksud dengan growth atau pertumbuhan itu artinya banyak hal. Bisa misalnya pertumbuhan revenue, pertumbuhan profit, pertumbuhan jumlah pengguna, pertumbuhan jumlah barang yang dijual, yang semuanya ini secara umum ya dapat diartikan kalau perusahaan itu ngehasilin sesuatu yang lebih dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ciri lain dari kategori slow growers adalah biasanya perusahaannya ini konsisten dalam membagi dividen dan juga jumlah dividennya itu royal alias dividen payout-nya itu tinggi. Kalau saya ambil contoh, maka saham Unilever bisa masuk ke kategori ini, di mana pertumbuhan Unilever, revenue, dan net profit-nya saat ini cenderung terus makin melambat. Dan Unilever juga konsisten dalam membagi seluruh keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen tiap tahunnya. Nah, Peter Lynch sendiri sebenarnya nggak gitu suka loh pegang saham yang masuk ke kategori ini. Karena kalau perusahaannya nggak bertumbuh dengan pesat, ya harga sahamnya juga tidak akan bertumbuh dengan pesat. Kategori yang kedua adalah The Stalwarts. Saham-saham yang masuk kategori stalwarts itu menurut saya contohnya seperti S Hardware, Sido Muncul, dan juga Bank BCA. Nah, perusahaan-perusahaan ini memiliki pertumbuhan yang lebih pesat dibandingkan slow growers yang tadi, dengan kisaran pertumbuhan earnings-nya itu sekitar 10-12% per tahunnya. Saham-saham di kategori ini bisa memberikan profit yang bagus untuk portfolio kita jika kita membelinya di waktu tepat dan di harga yang murah. Untuk kategori stalwarts, Peter Lynch sendiri menargetkan keuntungan sebesar 30-50% dalam jangka waktu 1-2 tahun aja. Nah, ketika sudah mencapai keuntungan yang ditargetkan, Peter Lynch nggak segan-segan untuk menjual sahamnya dan mencari lagi saham-saham yang sedang salah harga. Padahal earnings-nya masih terus bertumbuh dengan stabil. Dalam portfolionya, Peter Lynch biasa menyimpan beberapa stalwarts karena perusahaan di kategori ini biasanya cukup bertahan pada saat krisis. Kategori yang ketiga adalah the fast growers. Ini adalah kategori saham favoritnya Peter Lynch. Saham fast growers biasanya ini adalah perusahaan kecil yang agresif dan bisa bertumbuh 20-25% per tahunnya atau bahkan lebih. Di saham-saham tipe inilah biasa Peter Lynch bisa mendapatkan 2 baggers, 3 baggers, atau 10 baggers. Kategori saham inilah yang bisa mengubah portfolio kita yang size-nya awalnya kecil bisa menjadi portfolio dengan size yang besar. Saham-saham tipe fast grower nggak harus berada dalam fast growing industry juga. Jadi kalian bisa aja nih nemuin saham fast growing di industri yang sedang sunset atau sedang melambat sekalipun. Nah, penting juga nih untuk diingat bahwa perusahaan fast growers nggak selamanya itu akan bertahan sebagai fast growers. So, triknya adalah kita harus mengetahui nih sampai kapan kira-kira pertumbuhan mereka melambat atau berhenti bertumbuh. Ada juga konsekuensi dari kategori fast growers adalah ketika misalnya pertumbuhannya nggak sesuai ekspektasi karena misalnya kegagalan bisnis, maka biasanya harga sahamnya juga akan ikutan hancur. Maka dari itu, Peter Lynch juga ngasih clue ke kita kalau dia memperhatikan juga kondisi balance sheet perusahaan fast grower. Jangan sampai perusahaan bertumbuh dengan pesat tapi punya balance sheet yang buruk.
Sebelum saya lanjutin, saya ingin shout out dulu nih ke mentor gue. Mentor gue adalah aplikasi yang membuat kalian bisa mendapatkan intisari buku-buku terbaik di dunia dengan waktu sekitar 15 menitan aja. Ada dua cara untuk kalian bisa pakai aplikasi mentor gue. Pertama, kalian bisa baca sendiri ringkasannya, atau kalau saya biasa lebih suka untuk dibacain ringkasannya. Jadi kita bisa dengerin ilmu-ilmu terbaik dari buku-buku terbaik sambil misalnya jogging, sepedaan, atau sambil nyetir. Jadi daripada bengong, mending kita upgrade pengetahuan kita dengan mentor gue. Sekali lagi shout out untuk mentor gue dengan kualitas rangkumannya yang sangat-sangat baik juga. Nah, supaya kita sama-sama cuan nih teman-teman, kalau teman-teman mau daftar, teman-teman bisa gunakan saja link yang ada di deskripsi di bawah. Supaya kalau kalian pakai link dari saya, kalian bisa dapetin ekstra potongan 10% untuk berlangganan biaya mentor gue. Oke, sekarang kita lanjut ke kategori yang keempat, yaitu kategori cyclical. Perusahaan yang masuk ke kategori ini adalah perusahaan yang pendapatan dan laba bersihnya cenderung berfluktuatif naik turun dan sulit diprediksi. Biasanya perusahaan kategori ini menjual barang-barang komoditas yang memiliki harga acuan yang bisa berfluktuasi sesuai dengan supply dan demand. Misalnya kayak batu bara, emas, minyak, baja, dan lain sebagainya. Selain komoditas, ada juga industri seperti misalnya penerbangan atau industri otomotif. Kata Peter Lynch, timing is everything when you invest in a cyclical company. Penting untuk kita tahu tanda-tanda awal siklus bisnis ini bakal turun atau bakal mau naik. Kita bisa rugi lebih dari 50% secara cepat bahkan kalau kita beli saham cyclical di siklus yang salah. Dan bakal nunggu waktu yang lama banget hingga harganya bisa naik lagi. That's why penting untuk mengetahui suatu siklus bisnis kalau mau invest di perusahaan seperti ini. Kategori yang kelima yaitu turnarounds. Kategori ini bukan seperti saham slow growers. Saham-saham di sini itu bahkan pertumbuhannya bisa saja negatif alias nggak bertumbuh. Perusahaan seperti ini punya potensi fatal untuk kolaps jika gagal di-manage dengan baik oleh manajemennya. Turnaround sendiri banyak banget macamnya. Misalnya perusahaan yang dari rugi jadi akhirnya untung. Atau misalnya perusahaan yang dari kelilit hutang kemudian ada upaya penyelamatan, misalnya melakukan merger atau akuisisi. Kemudian perusahaan yang performance-nya sedang drop akibat kena tragedi atau kena kasus yang kita nggak expect terjadi. Dan ada beberapa macam skenario lainnya yang secara keseluruhan dari kondisi terpuruk bisa jadi kondisi yang growing lagi. Nah, harga saham kategori turnaround biasa paling nggak ada hubungannya sama market secara umum. Alias, misalnya saat market cenderung bullish, ya perusahaan ini bisa terus aja bearish karena kondisinya lagi sulit. Dan ketika ada tanda-tanda perbaikan, saham turnaround bisa terus bullish meskipun market secara umum sedang bearish. Nah, makanya kita harus cari tahu dulu nih, apakah ada tanda-tanda awal perusahaan turnaround akan mengalami perbaikan di masa depan. Kategori yang terakhir yaitu asset play. Perusahaan yang masuk kategori ini punya sesuatu yang valuable banget tapi tersembunyi dan banyak orang nggak menyadarinya. Karena banyak orang nggak menyadarinya, jadi harga sahamnya bisa terdiskon alias bisa makin turun. Sehingga itu sebenarnya bisa jadi peluang untuk kita manfaatin. Misalnya saja nih, ada tumpukan cash yang besar banget yang melimpah di suatu perusahaan. Untuk hal ini sebenarnya saya pernah bahas studi kasus tentang saham Harum di video yang ini. Kalian coba tonton ya setelah nonton video ini. Atau contoh lain bisa juga perusahaan properti dengan tumpukan aset yang banyak banget. Untuk ini saya juga sempat buatkan contoh kasus saham Pakuwon yang kalian bisa tonton juga videonya di sini. Nah, perusahaan kategori asset play itu sering ada di mana-mana sebenarnya. Namun terkadang memang dibutuhkan pengetahuan khusus untuk mengerti lebih detail tentang aset-aset perusahaan. Namanya juga harta karun ya, maka memang sulit sih sebenarnya untuk dilihat oleh semua orang. Tapi buat orang yang bisa nemu dan orang yang teliti, maka tinggal butuh bersabar aja hingga harga sahamnya mencerminkan lagi kondisi aktual perusahaannya. Dari 6 kategori ini, perusahaan itu nggak selamanya akan tetap berada di satu kategori saja. Perusahaan ini bisa mengalami perubahan kategorinya. Misalnya nih, dari perusahaan fast grower menjadi slow grower. Kemudian dari slow grower harganya turun terus hingga bisa jadi masuk ke asset play. Dan misalnya lagi nih, misalnya perusahaan cyclical dengan keuangannya nggak sehat, bisa aja jadi masuk ke kategori turnarounds. Selain itu, tiap perusahaan juga bisa aja masuk ke dua kategori yang berbeda. Misalnya ada perusahaan itu fast grower nih dari sisi pendapatannya. Tapi sebenarnya perusahaan ini juga masuk ke kategori turnaround karena dari sisi laba bersih sebelumnya itu merugi, akhirnya bisa jadi untung. Atau misalnya saham cyclical nih dengan asset play, itu juga bisa aja terjadi. Nah teman-teman diskusi yuk di kolom komentar. Kalau teman-teman punya ide, kalian bisa sebutin sahamnya apa dan kategorinya apa dan juga alasannya kenapa. Misalnya kayak saham Unilever masuknya ke kategori slow growth karena pertumbuhannya sudah melambat.
Terus misalnya kalian punya ide saham X, masuknya ini ke kategori fast growers karena alasannya ini itu. Nah, teman-teman bisa share pandangan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti saya bakal pantau juga, supaya kita bisa sama-sama belajar dan lebih aware terhadap saham-saham yang ada di Indonesia, atau kalau kalian misalnya mau kasih contoh saham luar negeri, itu juga boleh. Oke? Dan jangan lupa juga untuk teman-teman subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak kelewatan video-video pembelajaran seperti ini. Bagikan juga video ini supaya banyak orang semakin paham tentang saham. Dan kalian juga bisa diskusi dengan orang yang kalian share video ini. Misalnya dengan teman kalian, dengan pasangan kalian, atau bahkan dengan papa mama kalian. Terima kasih sudah menonton, kita jumpa lagi ya di video yang berikutnya. Happy investing and stay healthy.